Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Masmi SPD CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kali ini saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh Perkenalkan, saya Yusnidar SPD GR. Saya adalah guru PJOK di SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Kali ini saya akan mencoba mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas maupun di luar kelas, karena Ibu yaitu guru PJOK. Kemudian adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ya, dikarenakan persiapan awal dalam atau sebelum pelaksanaannya Ibu nanti seperti kelas, dilaksanakanlah pra-observasi. Kemudian Ibu melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Apa tujuan Ibu dalam pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Pak, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama adalah peserta didik memahami variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli. Yang kedua adalah peserta didik memahami variasi dan kombinasi servis bawah, passing bawah, dan passing atas pada permainan bola voli. Yang ketiga, peserta didik bisa memahami variasi dan kombinasi servis bawah, passing bawah, dan passing atas. Begitu Pak? Iya, baik. Ada 3 tujuan pembelajaran ya yang Ibu capai. Kemudian, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai itu atau Ibu observasi? Baik Pak, untuk area pengembangan ada 2, yaitu pengembangan pengetahuan dan yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Baik, untuk pengembangan pengetahuan, di sini saya mengambil siswa dapat memahami variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Untuk keterampilan, siswa bisa mempraktikkan variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Begitu Pak? Iya, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya pada siswa. Kemudian saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari model pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Seperti itu Bapak. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Pak. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Oh, berarti menggunakan PBL ya Bu? Ya Pak. Kemudian untuk memotivasi atau menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu. Baik Ibu, bisa saya simpulkan, rencana yang akan Ibu terapkan itu di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial dan emosional.
Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya, Iya Pak. atau dengan metode diskusi, kemudian penunggasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Baik Pak. Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh seperti variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Kemudian saya akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada murid. Sesudah itu saya memberikan salinan PowerPoint dan juga laptop serta infografis Pak. Oh, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas mana? Dan berupa jam berapa Ibu bisa melakukannya? Baik Pak, kebetulan saya ada jadwal yaitu di hari Selasa di kelas 81 yaitu jam pertama sampai jam ketiga Bapak. Baik Ibu, jadi kita sepakati ya Bu hari ini ya, bahwasanya Ibu akan melaksanakannya hari Selasa jam pertama sampai jam ketiga di kelas 81. Insya Allah saya akan datang di kelas Ibu pada hari tersebut. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Kemudian Ibu mungkin di dalam kelas tersebut akan lebih siap pada hari itu, karena hari ini kita sudah melaksanakan pra-observasi. Baik Pak. Oke. Kemudian setelah nanti Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, ya, kita adakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Ya Pak. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, yaitu pasca observasi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini? Baik Pak. Mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan pada saat supervisi nanti. Sesudah itu bahan-bahan yang saya perlukan bisa saya persiapkan mulai dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, begitu Pak. Baik Ibu, terima kasih waktunya hari ini Bu yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di dalam kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya. Demikianlah percakapan kita hari ini, lebih kurang saya mohon maaf. Izin pamit ya Bu ya, melaksanakan kegiatan lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikannya kepada kita. Baiklah, pada hari ini kita belajar bidang studi PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat kesepakatan kelas biar nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan semestinya. Adapun kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Yang kedua, semangat dalam belajar. Tolong diingat kesepakatan kelas biar pembelajaran kita bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bisa mengeluarkan hasil. Siap, Kak. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, pada anak kami Meli selaku sekretaris kelas, tolong dilihat kanan dan kiri, depan belakang pada kawan yang tidak masuk pada hari ini. Ada siapa? Marnanda. Marnanda, apa keterangannya? Permainan Ya. yaitu permainan sepak bola, variasi dan kombinasi, menendang dan menang bola. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permainan sepak bola, yang mana kita belajar tentang variasi dan kombinasi menendang dan menahan bola. Dan adapun pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar yang lain, yaitu permainan bola voli. Kita sebelum belajar kita tentukan tujuan kita belajar supaya nanti ada hasil yang kamu dapat yang bisa kamu bawa pulang ke rumah. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian bisa memahami variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Yang kedua, kalian semua bisa memahami variasi dan kombinasi servis bawah, passing bawah dan passing atas. Jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa? 2. Siapa senang hati sepak bola? Siapa senang hati bola voli? Siapa senang hati belajar meja oka? Siapa senang hati bilang hore, hore? Sediakan alat peraga yang berbentuk gambar. Ada berapa gambar yang ada? 3. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Gambar yang pertama, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Apa nama gerakannya dan apa arti gerakan tersebut? Nah, siapa yang bisa menjawab dulu? Gambar yang pertama ini apa nama gerakannya dan bagaimana melakukannya? Ya, pada anak kami dengar ini silakan. Passing bawah adalah salah satu teknik dasar permainan bola voli untuk mengoper bola kepada kawan menggunakan tangan bawah salah satu bawah. Ya, ke gambar kedua. Coba diperhatikan. Perhatikan, dilihat gambarnya itu menjelaskan tentang apa dan apa nama gerakannya. Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Nah, silakan. Pada anak kami Rika Dani, silakan dijawab. Passing atas adalah salah satu teknik dasar permainan bola voli untuk mengoper bola kepada lawan yang dilakukan di atas kepala. Ya, gambar yang ketiga. Perhatikan, gambar itu menjelaskan apa? Dari sebuah gambar kita bisa menarik satu kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, pada anak kami dapat, silakan. Jawaban tersebut adalah gerakan servis bawah. Adapun arti servis bawah adalah salah satu teknik dasar pada permainan bola voli untuk menyeberangkan bola dari garis belakang melewati net dan masuk ke lapangan lawan. Iya, benar. Ini adalah melakukan satu gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Itu artinya variasi. Kombinasi menggabungkan dua gerakan dilakukan secara bersamaan. Bentuk kelompok menurut dereknya masing-masing, berarti terdiri atas 4 kelompok. Silakan Ibu kasih waktu hitungan kelima sudah duduk di kelompok masing-masing. 1. Duduk. Kontribusi atau bekerja sama biar tercapai apa yang diminta dari soal tersebut. Kalian saling berdiskusi yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kasih waktu 20 menit untuk menjawab. Saling berdiskusi mengenai soal yang akan kamu jawab. Nah, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masni SPD. Sebelah Saya Ismidan SPDGR, Guru Bina Studi PJOK. saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Teras Penggal, yang mana untuk saat ini akan melaksanakan pasca observasi, karena salah satu guru tadi itu sudah saya observasi di kelas. Untuk saat ini saya diamati oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ardiansah SPD MSI. Oh ya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang penyajian materi yang sudah Ibu lakukan saat observasi tadi? Baik Pak, menurut pendapat saya setelah menyajikan pembelajaran tadi, saya mengetahui keberagaman kemampuan peserta didik saya di bidang mempraktikkan variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas, servis bawah dan servis atas. Apakah proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan? Proses pembelajaran sudah saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih ada kendala. Baik, kita lanjutkan Bu ya, pertanyaan yang ketiga. Silakan, Pak. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan yang menurut Ibu ya dalam menemukan sebuah proses pembelajaran hari ini? Hal yang saya rasakan adalah pembelajaran saya berbuah manis, yaitu memuaskan, di mana proses pembelajaran di sini adalah aktifnya beberapa peserta didik dan nilai yang memuaskan dari evaluasi yang saya kumpulkan. Baik. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Perkiraan saya mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kemungkinan peserta didik yang mempunyai kemampuan mempraktikkan variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas, servis bawah dan servis atas yang baik, maka akan mampu menerapkannya dalam pembelajaran pada materi ini. Sedangkan yang belum bisa menerapkan mempraktikkan variasi dan kombinasi passing bawah, passing atas, serta servis bawah dan servis atas yang kurang baik, maka belum bisa menerapkannya dalam pembelajaran ini. Begitu Pak. Oke. Apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran Ibu? Adapun kesulitan pada pembelajaran ini yaitu sulitnya peserta didik mempraktikkan variasi dan kombinasi passing atas Pak. Oke. Nah, yang menjadi kesulitan Ibu apa kira-kira? Adapun yang menjadi kesulitan bagi saya yaitu kurangnya sarana dan prasarana Pak. Nah, adakah hal alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu? Ya, adapun alternatif untuk mengatasi kesulitan saya yaitu dengan memasukkan siswa yang memiliki pemahaman yang agak lebih dari kawannya itu ke dalam kelompok yang belum memahami pembelajaran Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan di kelas. Hal-hal yang saya rasakan sudah mantap adalah rasa percaya diri siswa saya, yaitu kelas 92. Sedangkan hal-hal yang perlu pemantapan adalah perlunya memperbanyak praktik variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas, dan servis bawah dan servis atas. Oke, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Ya Pak. Dengan demikian, yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya kira-kira apa? Saya akan meminta peserta didik lebih aktif dan lebih terus berlatih mempraktikkan variasi dan kombinasi passing bawah, passing atas, servis bawah dan servis atas Pak. Ya, semoga Ibu sukses ke depannya. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan
pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan yang terakhir hari ini adalah pasca observasi yang disaksikan dan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ardiansah SPD MSI. Terima kasih Bapak. Baik Bu, sebelum saya mengakhiri dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia pada hari ini untuk pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.